syariat Islam. Submateri memandikan dan mengkafani jenazah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada kesempatan kali ini adalah KD 3.7 dan KD 4.7, yaitu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Adapun tujuan dari pembelajaran dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, peserta didik ini diharapkan mampu satu menjelaskan kandungan dari materi tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar, dua menjelaskan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar, tiga menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah, empat menganalisis tempat pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam, lima memandikan menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam, enam mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan dia akan mati. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran 185, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Jadi semua manusia yang ada di muka bumi ini akan mati tanpa terkecuali. Dalil kepastian datangnya kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Karena manusia bernyawa, tentu manusia itu akan merasakan kematian. Islam sendiri menghormati manusia sejak masih hidup hingga kematiannya. Penghormatan itu diaplikasikan menjadi kewajiban bagi kaum muslim untuk melakukan perawatan jenazah apabila ada seorang muslim lain yang meninggal dunia. Yang jadi permasalahan sekarang adalah tidak ada manusia satupun yang apabila mati kemudian berangkat sendiri. Kalau mampu berangkat sendiri, nanti akan menguntungkan masyarakat. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup, terutama keluarga yang meninggalkan mengurus jenazah. Adapun merawat jenazah adalah fardu kifayah, artinya jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah bertugas dan berurusan. Tapi kalau tidak ada satu yang melaksanakan, maka semuanya berurusan. Dengan sholat juga memandikan jenazah, tidak ada ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi. Syarat jenazah yang dimandikan misalnya didapati tubuhnya sebenarnya disejuti. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan, jika ada lukanya bersihkan dan jika membutuhkan. Kedua, bukan karena jahil, tapi dalam peperangan dengan agama Islam. Ketiga, beragama Islam. Ada syarat orang yang memandikan. Jadi tidak sembarang orang bisa memandikan jenazah. Hanya karena dalil yang ada syarat orang yang memandikan. Yang pertama, muslim berakal dan balik. Apakah dia bisa memandikan jenazah? Yang kedua, berniat memandikan jenazah dengan niat, bukan untuk main-main. Yang ketiga, berbahagia dan jujur dan soleh. Terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Misalnya memandikan orang yang ada tompelnya nanti disampaikan ke tetangganya, nah, itu dilarang. Kemudian yang kelima, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Tata cara memandikan jenazah. 1. Jenazah dimandikan di tempat yang tertutup. Jadi tidak
di tempat yang terbuka, misalnya di lapangan, itu tidak diperbolehkan. Jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi seperti dipan, meja, dan lain-lain, intinya lebih tinggi. Jenazah ditutup dengan kain yang melindungi seluruh tubuhnya agar auratnya itu tidak terlihat. Biasanya di kampung itu ditutup dengan kain-kain sehingga masyarakat yang melayat itu tidak melihat aurat jenazah. Yang keempat, niat memandikan jenazah sambil menyiram air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai kaki. Disunahkan hitungannya ganjil dan mendahulukan anggota badan sebelah kanan. 5. Bersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dengan sampo dan sabun. Yang selanjutnya, keluarkan kotoran yang ada di dalam perut dengan cara menekan bagian bawah perut sambil diangkat sedikit bagian kepala dan badannya supaya kotorannya itu bisa keluar. Jadi berbeda dengan manusia yang masih hidup, jenazah itu ketika ada kotoran di perutnya, ketika kotorannya akan keluar. Tapi kalau manusia masih hidup, urut-urut perutnya tidak akan keluar kotorannya. Yang ketujuh, bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, setelah ketiaknya, setelah jari tangan, kaki, serta rambutnya harus dibersihkan dengan maksimal. Yang ketujuh, menguburkan jenazah sebagaimana wudhu akan sholat setelah semuanya bersih. Ini ada perbedaan makna. Jadi wudhu bisa dilakukan sebelum jenazah dimandikan atau setelah jenazah dimandikan. Siramlah jenazah dengan wangi kapur bagus dan haruman. Hadis Nabi tentang memandikan jenazah seorang wanita Ansor berkata, Rasulullah SAW menemui kami saat kami bersabda, mandikanlah dengan menggunakan air yang dicampur dengan garam, gatal, atau selesai kami memberitahu beliau, kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami supaya berkata, pakaikanlah ini padanya, maksudnya pakaian beliau. Dan selanjutnya ini tentang mengkafani jenazah. Hal yang perlu diperhatikan pertama, yakni kafan itu dengan cara halal dan tanpa jenazah masjid terdekat atau dibebankan pada orang Islam yang mampu jika keluarga itu benar-benar dari orang yang tidak mampu menikahi keluarga kedua dan kapal bersih dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kapal jenazah satu batas minimal